Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas 15 soal TPA Bappenas jenis logika formal. Soal yang akan dibahas terdiri dari pilihan ganda dan esai, 10 pilihan ganda dan 5 esai. Dalam pembahasan ini saya tidak hanya fokus pada jawaban, tetapi juga cara menarik kesimpulan secara logis berdasarkan premis yang diberikan. Karena pada logika soal formal, kesalahan yang paling sering terjadi adalah menarik kesimpulan terlalu cepat tanpa memperhatikan hubungan antar pernyataan. Langsung saja ke soal yang pertama. Di sini soal pertama ada, jika semua pegawai disiplin, maka perusahaan berkembang. Perusahaan tidak berkembang, kesimpulan yang paling tepat adalah A. Semua pegawai tidak disiplin, B. Sebagian pegawai tidak disiplin, C. Tidak semua pegawai disiplin, D. Perusahaan bangkrut, E. Tidak dapat disimpulkan. Nah, jawaban yang tepat itu adalah C. Tidak semua pegawai disiplin. Kenapa? Karena jika semua pegawai disiplin, maka perusahaan berkembang. Tetapi pada soal perusahaan tidak berkembang, artinya tidak benar bahwa semua pegawai itu disiplin. Namun jika kita juga tidak bisa menyimpulkan bahwa semua pegawai itu disiplin. Nah, yang kedua ada jika seorang mahasiswa kedokteran, maka ia memahami anatomi. Rina memahami anatomi. Yang A ada Rina mahasiswa kedokteran, B. Rina dokter, C. Rina bukan mahasiswa kedokteran, D. Tidak dapat disimpulkan bahwa Rina mahasiswa kedokteran, E. Semua yang memahami anatomi adalah mahasiswa kedokteran. Jawabannya adalah D. Karena memahami anatomi belum tentu dia adalah mahasiswa kedokteran. Bisa saja perawat, dosen, atau profesi lain yang mempelajari anatomi tersebut. Nah, soal yang ketiga adalah semua peneliti memiliki kemampuan analisis. Sebagian dosen adalah peneliti. Semua yang memiliki kemampuan analisis mampu menyusun argumentasi ilmiah. Yang A, semua dosen mampu menyusun argumentasi ilmiah. B, sebagian dosen mampu menyusun argumentasi ilmiah. C, semua peneliti adalah dosen. D, sebagian dosen tidak memiliki kemampuan analisis. E, tidak dapat disimpulkan. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Sebagian dosen mampu menyusun argumentasi ilmiah. Kenapa? Karena ada sebagian dosen adalah peneliti, sedangkan semua peneliti memiliki kemampuan analisis dan mampu menyusun argumentasi ilmiah. Lanjut soal yang keempat ada tidak benar bahwa semua siswa gagal memahami materi. A. Semua siswa memahami materi. B. Sebagian siswa memahami materi. C. Semua siswa gagal. D. Tidak ada siswa memahami materi. E. Sebagian siswa gagal. Jawaban yang tepat adalah B. Kenapa? Kalimat tidak benar bahwa semua siswa gagal, berarti ada siswa yang berhasil memahami materi. Soal yang kelima ada kalimat jika server rusak, maka sistem berhenti. Sistem berhenti. A. Server rusak. B. Sistem diretas. C. Server pasti rusak. D. Tidak dapat disimpulkan bahwa server rusak. E. Semua sistem error. Jawaban yang tepat adalah D. Karena sistem berhenti belum tentu disebabkan oleh server rusak. Bisa saja karena listrik mati ataupun ada gangguan lain. Soal yang ke-6 ada kalimat sebagian mahasiswa aktif organisasi. Semua mahasiswa aktif organisasi memiliki kemampuan komunikasi yang baik. A. Semua mahasiswa memiliki komunikasi baik. B. Sebagian mahasiswa memiliki komunikasi baik. C. Semua mahasiswa aktif berorganisasi. D. Tidak ada mahasiswa pemalu. E. Tidak dapat disimpulkan. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Kenapa? Karena mahasiswa yang aktif organisasi memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan jumlahnya pun sebagian, tidak semua. Lanjut soal yang ketujuh, di mana ada kalimat jika kualitas tidur buruk, maka konsentrasi menurun. Konsentrasi Andi tidak menurun. A. Kualitas tidur Andi baik. B. Andi tidur cukup. C. Tidak benar bahwa kualitas tidur Andi buruk. D. Andi tidak lelah. E. Tidak dapat disimpulkan. Jawaban yang tepat adalah C. Tidak benar bahwa kualitas tidur Andi buruk. Karena kalau kualitas tidur buruk itu konsentrasi kita kan menurun, tapi di sini konsentrasi Andi tidak menurun, berarti kualitas tidur Andi tidak buruk. Lanjut soal yang nomor 8 ada kalimat jika ekonomi stabil maka investasi meningkat. Jika investasi meningkat maka lapangan kerja bertambah. Lapangan kerja tidak bertambah. A. Investasi tidak meningkat. B. Ekonomi tidak stabil. C. Semua investasi gagal. D. Negara rugi. E. Tidak dapat disimpulkan. Jawaban yang tepat adalah A. Kenapa? Karena jika investasi meningkat, maka lapangan kerja itu bertambah. Tetapi kalau lapangan kerja itu nggak bertambah, maka investasi akan menurun dan tidak akan meningkat. Selanjutnya nomor 9 ada kalimat tidak ada satupun dosen terlambat menghadiri rapat. A. Semua dosen tepat waktu. B. Sebagian dosen terlambat. C. Tidak ada dosen hadir. D. Semua rapat dibatalkan. E. Tidak dapat disimpulkan. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Semua dosen tepat waktu. Karena di situ penjelasannya tidak ada satupun dosen yang datang terlambat ke rapat tersebut. Lanjut soal nomor 10, kalimat semua hakim memahami hukum. Sebagian pejabat adalah hakim.
A. Sebagian pejabat memahami hukum. B. Semua pejabat memahami hukum. C. Semua hakim pejabat. D. Tidak ada pejabat memahami hukum. E. Tidak dapat disimpulkan. Jawaban yang tepat adalah A. Sebagian pejabat memahami hukum. Karena sebagian pejabat memahami hukum dan semua hakim mereka memahami hukum. Semua hakim memahami hukum. Selanjutnya ada soal nomor 11 dan ini adalah esai karena tadi kan 10-nya pilihan ganda. Lanjut 05 soalnya itu esai. Jadi kita lebih berpikir secara analisis kesimpulan dari kalimat itu. Nomor 11 ada kalimat, jika semua mahasiswa rajin membaca, maka wawasan yang luas. Budi memiliki wawasan yang luas. Apakah dapat disimpulkan bahwa Budi rajin membaca? Sebenarnya tidak dapat disimpulkan bahwa Rudi rajin membaca karena di soal hanya menyebutkan bahwa mahasiswa yang rajin membaca memiliki wawasan yang luas, tetapi orang yang memiliki wawasan luas belum tentu rajin membaca. Bisa saja ia mendapatkan wawasan dari pengalaman, diskusi, ataupun sumber lainnya tanpa membaca. Nah, soal esai nomor 12, jika listrik padam maka ruangan menjadi gelap, ruangan tidak gelap. Apa kesimpulan logis yang dapat ditarik? Jawabannya, kesimpulan logisnya itu listrik tidak padam. Kenapa? Karena listrik padam. Kalau listrik padam maka ruangan akan gelap. Tetapi ruangan tidak gelap sehingga dapat disimpulkan listrik tidak padam. Selanjutnya soal nomor 13, kalimat sebagian siswa mengikuti lomba debat. Semua peserta debat memiliki kemampuan berbicara yang baik. Kesimpulannya, sebagian siswa itu memiliki kemampuan berbicara yang baik karena sebagian siswa mengikuti lomba debat dan semua peserta debat memiliki kemampuan berbicara yang baik. Lanjut soal yang ke-14 ada kalimat, jika seseorang disiplin belajar maka nilainya tinggi, nilai Andi tidak tinggi. Kesimpulan yang kita ambil itu berarti Andi tidak disiplin dalam belajar, karena kalau dia disiplin dalam belajar berarti nilainya tinggi dong, nilai si Andi tinggi, tapi nilai Andi tidak tinggi sehingga Andi tidak disiplin dalam belajar. Selanjutnya soal nomor 15 ada kalimat, semua atlet menjaga pola makan sehat. Rina menjaga pola makan sehat. Apakah dapat disimpulkan bahwa Rina itu seorang atlet? Kalau menurut saya sih nggak bisa disimpulkan kalau Rina itu seorang atlet, karena menjaga pola makan yang sehat tuh nggak harus dilakukan oleh atlet, tapi ke semua orang yang memiliki badan untuk berusaha menjaga badan itu tetap sehat. Orang lain juga menjaga pola makan yang sehat agar badan mereka sehat dan gaya hidupnya lebih baik. Jadi dari pembahasan 15 soal tadi dapat disimpulkan bahwa logika formal menuntut ketelitian dalam memahami premis dan menarik kesimpulan. Tidak semua pernyataan yang terlihat benar bisa langsung dianggap valid secara logis. Karena itu kita harus benar-benar memperhatikan hubungan sebab dan akibat, penggunaan kata semua dan sebagian, serta menghindari asumsi tambahan di luar informasi yang diberikan. Semoga pembahasan ini bisa membantu memahami pola soal TPA Bappenas, khususnya pada materi logika formal. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.